Aku cukup lama mempersiapkan IISMA ini, Indonesian International Mobility Award, yaitu program yang bisa mengantarkan kita belajar 1 semester di luar negeri. Jadi sebelum kuliah itu aku sempat mencari-cari kegiatan apa yang bisa membuat kita belajar di luar negeri selama 1 semester atau kegiatan internasional apa yang bisa kita ikuti. Dan salah satunya yaitu IISMA ini. Jadi dari awal semester sampai akhir semester 3 atau awal semester 4 aku cukup aktif dalam lingkup akademik dan juga non-akademik seperti mengikuti organisasi ataupun komunitas. Aku bahkan tidak sedikit mengikuti banyak lomba-lomba seperti lomba esai, speech, dan juga debat. Aku bahkan belajar satu bahasa lagi selain bahasa Inggris, yaitu bahasa Jepang, dan tujuannya sendiri yaitu karena aku ingin mendapatkan nilai lebih dari yang baca esai ataupun yang interview aku nanti. Karena salah satu universitas tujuanku yaitu ada di Jepang. Jujurnya ini kali pertama aku aktif dalam lingkup akademik dan juga non-akademik. Sejujurnya waktu SMA dulu itu aku bisa dibilang anak yang cukup malas karena aku jarang aktif di akademikku dan juga di organisasi. Aku bahkan bisa dibilang cuma datang ke sekolah, absen, selesai pulang. Yang membuatku krisis identitas yaitu ketika aku mengetahui hasil IISMA aku 2 bulan lalu bahwa hasilnya itu aku tidak keterima untuk belajar 1 semester di luar negeri dan tidak diterima oleh program IISMA ini. Dan aku merasa bahwa perjuanganku selama ini itu terasa sangat sia-sia. Dari kegagalan IISMA ini membuatku bertanya-tanya, apakah aku yang mempertahankan nilai akademik, mengikuti lomba-lomba, mengikuti komunitas dan organisasi, bahkan belajar satu bahasa baru lagi hanya untuk mengikuti IISMA atau untuk mengupgrade diriku. Selama seminggu penuh setelah pengumuman hasil IISMAku, aku terus memikirkan hal ini. Karena setelah turun ke perlombaan, aku benar-benar mengetahui bahwa orang yang mengikuti lomba itu, dia yang sebenarnya sudah jago di bangku sekolahnya dulu dan berpindah ke bangku perkuliahan. Dan dia membawa skillnya itu dari bangku SMA menuju ke bangku perkuliahan. Sedangkan aku yang bisa dibilang tidak aktif selama di SMA, mencoba untuk mengenali lingkungan baru di bangku perkuliahan, terutama dalam perlombaan-perlombaan. Contohnya dalam lomba debat, aku mempersiapkan diriku hanya sekitar semingguan belajar dari YouTube, internet, dan aku melawan rasa takut dan overthinkingku dengan tujuan. Setidaknya aku bisa mencantumkan di CV dan esaiku, aku pernah mengikuti lomba debat dan semacamnya. Dengan pertanyaan yang sama, aku akan tetap mengikuti IISMA ini tahun depan lagi. Tapi, apakah aku akan mengikuti lomba yang menurutku bukan aku di bidangnya? Apakah aku akan memaksakan diriku lagi untuk mengikuti lomba debat yang menurutku aku tidak kompeten di dalamnya? Itu yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaanku untuk perjalanan ke IISMA di tahun depannya lagi. Setelah beberapa minggu dan sampai sekarang pun, aku banyak bercerita kepada teman-temanku, guru-guruku, keluargaku, bahkan orang tuaku. Aku menerima banyak saran dari mereka bahwasanya kegagalanku yang kemarin itu benar-benar bukan rezeki yang ditetapkan kepadaku. Dan cobalah untuk menerima bahwasanya masih banyak orang yang lebih hebat dariku, masih banyak orang yang berjuang lebih keras dariku, bahwasanya di luar sana masih banyak orang yang belajar lebih hebat, lebih keras dariku. Dan tidak ada ruginya sama sekali mencoba, walaupun pada akhirnya kita akan gagal. Bahkan dalam momen kegagalan-kegagalan itulah kita banyak sekali belajar. Dan salah satunya yaitu lebih percaya diri. Kita tidak akan pernah menang kalau kita tidak pernah gagal. Namanya juga hidup, pasti kita selalu ingin hasil yang terbaik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Video ini dibuat untuk memberitahukan teman-teman semua bahwa perjuangan yang besar juga pasti akan gagal. Maka dari itu belajar dari kegagalan untuk terus tumbuh menjadi lebih baik lagi. Bye-bye.